lagi ngurusin jemuran dulu. Biasa mama. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, ini penuh dengan jemuran rumahnya. Nah, selamat datang di dunia Muri Handayani. Beginilah keseharian saya, Mak. Ngurusin cucian dulu, dan untungnya tempat kerja saya itu hanya beberapa langkah dari jemuran. Jadi selesai ngurusin jemuran, saya bisa ngurusin kerjaan. Nah, disinilah gudangnya Raza. Kecil, ya kecil banget, ada di pojokan rumah. Bisnis Raza ini adalah bisnis saya yang sudah saya perjuangkan dari 6 bisnis lainnya yang sudah bangkrut. Alhamdulillah semuanya sudah gulung tikar yang 6 itu ya. Dulu bisnis ayam bakar, kemudian event organizer, kemudian pernah saking ngomong banyaknya sampai lupa ya, rental komputer, produksi aksesoris, dan yang lainnya. Alhamdulillah semua sudah bangkrut. Dan ternyata dari situlah Allah mendidik saya untuk belajar lagi, belajar terus, dan ternyata di bisnis yang ke-7 ini alhamdulillah saya bisa bertahan. Sekarang masuk tahun ke-6, dan di dalam sini, di ruangan yang kecil ini ada sekitar 19 perempuan-perempuan hebat yang membantu saya membesarkan Raza selama 6 tahun ini. Ayo kita intip. Assalamualaikum. Nah, ini Nurul lagi ngecekin dari konveksi, kan datangnya karungan tuh ya. Nah, dari sini dicek lagi, dihitung jumlahnya, variannya, warnanya, apakah semua sesuai dengan invoice. Jadi kalau teman-teman dapat barang dari supplier, dari konveksi atau dari manapun, jangan terima gitu aja ya, harus tetap disamakan antara invoice dengan barang aslinya. Maklumlah pasti ada human errornya gitu ya terkadang. Jadi tugas kita untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan data yang diberikan. Nah, nanti kalau sudah selesai dicek seperti ini, akan dikasihkan ke Santi. Santi ini bagian keuangan. Jadi nanti tugas Santi untuk ngecek apakah benar datanya, kemudian nanti untuk kasih invoice ke penjahitnya untuk berapa jumlah jumlah biaya yang harus disetorkan ke penjahit. Nah, dari barang-barang ini, maaf ya, ini jalannya juga agak susah, sempit tempatnya. Dari sini nanti Nurul akan masukkan langsung ke raknya. Ini ada belasan rak. Jadi nanti sesuai dengan variannya masing-masing. Lalu tidak lupa untuk selalu dicatat di kartu stok. Jadi ini ada contoh kartu stok sederhana yang saat ini saya gunakan. Jadi ada barang datang, barang keluar, itu harus sesuai dengan stoknya dimasukin. Nah, dari ini yang belum di QC ini, maka akan masuk ke bagian QC, quality control. Nah, disinilah tempatnya untuk dicek lagi jahitannya, kualitas bahan. Nah, itu diukur benar-benar harus sesuai dengan ukuran standar yang kita punya, karena biasanya kalau malum lah ya, standarnya konveksi dengan standar kita tuh pasti ada gapnya gitu ya. Jadi kita meminimalisir untuk barang-barang reject, harus kita cek betul-betul. Prinsip utama di bisnis online adalah kepuasan konsumen itu nomor 1. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa barang yang kita berikan ke konsumen itu sudah 99,9% sempurna gitu ya. Nah, nanti dicek masing-masing ada standar ukurannya. Ada satu kursi kosong karena hari ini sakit jadi nggak bisa masuk. Jadi di tim QC ini saya ada bertujuh ya. Tadi Nurul yang lagi ngurusin rak, jadi ada bertujuh. Nah, dari barang yang sudah diperiksa ini ada 4 kelompok. Satu kelompok sudah bagus masuk ke gudang, maka akan dimasukkan ke seperti ini. Ya. Nah, nanti dicatat di buku besar. Dicatat di buku. Nah, biasanya ini akan dicek lagi nanti dari hasil yang sudah diperiksa, dicek jumlahnya, variannya, warnanya. Nah, nanti dari sini baru masuk lagi ke raknya masing-masing. Jadi di rak yang tadi itu ada 2 bagian, yang sudah ready stock sama yang baru datang dari konveksi gitu. Nah, sekarang Nurul akan setelah dicek, kemudian didata hasil QC-nya, maka akan dimasukkan
ke raknya. Setelah masuk rak, jangan lupa dicatat lagi di kartu stoknya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, tadi setelah sudah masuk ke tim QC, sekarang geser lagi sebelah sini. Di sini adalah tim pemasaran. Untuk saat ini tim pemasaran saya masih gabung antara SBO dengan Raza. Jadi kerjanya barengan gitu ya. Jadi mereka ngerjain pemasarannya Raza sama pemasarannya SBO. Nah, di sini tim pemasaran. Satu lagi adalah yang megang kameranya. Jadi namanya Salwa lagi megang kamera. Masih jomblo juga ya. Ini masih available. Nah, geser lagi ke sebelah sini. Ini adalah tim penjualan. Tim penjualan. Jadi dari Facebook, Instagram, dari WA, BBM, pokoknya semua chatnya akan masuk ke sini, dan semua CS datanya masuk ke laptop teman-teman. Jadi saya tidak kalau handphone itu kan kecil banget ya, dengan pekerjaan yang setiap hari dilakukan pakai handphone tuh kayaknya takutnya matanya sakit gitu ya. Jadi semua chatnya masuk di laptop gitu. Nah, nanti dari tim penjualan ini masing-masing akan memberikan seperti ini ya, dari Lastri akan dikasih hasil penjualannya, dikasihkan ke Iwit. Nah, nanti dari Iwit ini akan dikasih di sini ya, ada tempatnya. Dari Iwit ini maka dari nomor invoice-nya akan di print si invoice-nya tadi. Nah, ini sudah di print alamatnya, jadi langsung ada alamatnya dan juga nanti ada invoice-nya ya. Ini contoh ya, invoice-nya sudah ada, produknya, jumlahnya dan harganya, total dan sebagainya sudah ada. Kemudian di kami selalu berusaha untuk ngurangi sampah ya Bu, ngurangi penggunaan kertas. Jadi kalau bisa kertasnya itu kalau ini masih kosong digunakan lagi untuk hal yang lain. Bisa ini untuk alamat. Jadi untuk alamatnya bisa digunakan dari kertas-kertas bekas yang sudah kita gunakan di invoice bulan-bulan sebelumnya gitu ya, untuk menghemat. Kemudian selain itu juga ada catatan bank. Jadi nanti dari CS itu sudah ada catatannya, transaksinya ini melalui bank apa, jumlahnya berapa, atas nama siapa, tanggal berapa gitu. Nah, dari sini, dari yang invoice yang sudah di print ini akan diambil oleh Pipi. Pipi ini bagian packing. Nah, yuk kita ikutin Pipi sekarang mau kemana. Nah, dari Pipi ini ternyata harus melalui bagian keuangan dulu untuk dicek apakah benar sudah masuk nih, apakah benar sudah masuk pembayarannya. Jadi dicek dulu banknya bank apa, kemudian berapa jumlah transfernya, atas nama siapa. Kalau memang sudah oke di ACC, lalu dikasihkan ke Pipi untuk diambil barang-barangnya. Kami bahasanya tuh dibelanjain gitu ya. Nah, ini lagi dipilih barang-barangnya sesuai dengan stock order. Dan tidak lupa setiap pengambilan barang itu harus dikurangi dari jumlah stok. Nah, tadi kan diambil satu, berarti dari stoknya dikurangin satu. Nah, setelah barang-barangnya sudah diambil, kemudian masuk ke bagian packing. Satu hal yang harus diperhatikan juga adalah harus mengenai ketelitian ya teman-teman ya. Jadi harus teliti barang yang diambil sama Pipi tadi, dicek lagi sama Wida. Jangan-jangan yang diambilnya tuh beda varian atau jangan-jangan beda warna, karena di Raza nih
warna hijau aja ada beberapa hijau ya, bisa sampai 7 hijau gitu ya, macam-macam hijau. Jadi harus teliti banget. Nah, jika sudah sesuai, maka akan dimasukkan ke kemasan terakhir. Ini pouch bagnya untuk produk-produk Raza, biar lebih cantik lagi gitu ya. Nah, tadi kalau memang sudah melalui ACC-nya Wida bagian packing, maka akan diberi tanda, oh ini sudah sesuai, sudah oke, sesuai dengan pesanan. Nah, nanti ketika suatu saat ternyata dari konsumennya ada komplain, misalnya, Mbak, aku kan ordernya warna hijau fuchsia, kok hijau bukan fuchsia ya, hijau army misalnya ya, tapi kenapa yang sampai hijau pupus misalnya. Nah, maka nanti data ini bisa kita gunakan untuk ngecek apakah kesalahan itu ternyata ada di bagian packing atau di bagian penjualan. Ternyata mereka salah input tim penjualannya. Kalau di sini ternyata sudah sesuai, sudah diberikan tanda pink, ternyata oh sudah sesuai kok dengan apa yang tercatat, bisa jadi kesalahan ada di bagian penjualan. Atau ternyata bisa jadi kesalahan ada di konsumen. Terkadang konsumen juga lupa apa yang mereka pesan gitu ya, karena saking seringnya ini ya gonta ganti nggak jadi Mbak, yang hijau ini aja deh, nggak jadi, ganti ini aja deh gitu ya. Jadi terkadang konsumen juga ada lalainya juga. Nah, untuk meminimalisir kesalahan dari kita, ya harus ada sistem yang benar, sistem yang rapi, supaya masing-masing divisi itu punya pertanggungjawaban mereka tuh apa gitu ya. Nah, ketika sudah selesai, dibungkus deh seperti ini ya, alamatnya sudah ditempel. Ini sudah pakai sealer. Jadi di Raza ini kita pakai sealer untuk menghemat penggunaan solasi ya, biar tidak banyak sampah. Tinggal cekrik langsung. Nah, nanti dari sini akan dipisah-pisah karena kami pakai beberapa kurir. Jadi keranjangnya juga dipisah-pisah. Ini yang kelihatan di sini ada 2 ya. Sebenarnya ada beberapa, kita pakai sekitar 5 kurir. Nah, ini misalnya ini pakai kurir yang A, berarti akan dimasukkan ke sini. Tung, gitu. Jadi supaya nanti pada sore hari udah nggak kecampur nih, satu untuk kurir siapa, ini kurir siapa gitu. Nah, begitulah gudangnya Raza, berantakan ya. Alhamdulillah dari sini ada 19 orang, ada 20 bersama saya, dengan banyaknya tangan. Ini artinya ada 20 orang yang menjalankan Raza bisa bertahan sampai hari ini. Bayangin Mak, kalau semua pekerjaan ini saya yang ngerjain hanya dengan 2 tangan saya, kayaknya nggak mungkin ya gitu ya, kayaknya nggak mungkin banget gitu. Mungkin aja, tapi kayaknya mungkin saya nggak tidur-tidur gitu ya, dari melek mata terus 24 jam kayaknya kerja, saya harus ngurusin packing dan sebagainya. Nah, itu dulu saya alamin kok. 2011 saya merintis Raza ya, nggak ada yang ngebantuin, nggak ada karyawan sama sekali. Saya ngerjain semuanya, ya packing iya, promosi iya, ke kurir iya, QC juga iya, ngelipetin iya, kemudian jawabin orderan, rekap dan semuanya itu kerjain sendiri. Kemudian sampai satu titik kayaknya saya nggak sanggup deh gitu ya. Sedangkan tujuan awal kita mau berbisnis di rumah kan supaya bisa pegang anak ya Maya, supaya kita punya banyak waktu sama anak, punya banyak waktu sama suami, dan bisa ngurusin rumah nggak kayak kapal pecah gitu ya. Nah, akhirnya saya mulai deh rekrut karyawan. Rekrut dulu 1, kemudian kayaknya agak repot nih, ordernya makin banyak, rekrut lagi, 1 lagi, rekrut lagi, dan akhirnya sampai banyak. Tapi ternyata makin banyak karyawan itu bukan bisnis saya malah makin maju Mak. Aneh ya, sebenarnya kan harusnya kalau makin banyak karyawan kayaknya bisnis tuh makin besar gitu ya. Ternyata pada tahun 2013 saya mem-PHK semua karyawan. Iya, semua karyawan saya berhentikan. Mumet banget deh pokoknya tahun 2013 itu. Jadi ternyata saat di awal, setelah saya renungi gitu ya, kenapa sih kok bisa akhirnya terjadi PHK di tahun 2013, itu ternyata karyawan-karyawan itu pekerjaannya tumpang tindih Mak. Jadi karyawan si A kerjaannya apa, si B kerjanya apa, si kerjanya apa, itu nggak jelas gitu, tidak ada struktur yang jelas. Kemudian sistemnya kayak kalau tadi kan ada jelas ya, dari CS kasihnya ke siapa, lalu ke bagian keuangan, lalu kemana gitu ya. Nah, sebelum 2013 itu tuh semuanya berantakan. Pokoknya ada orderan semua diurusin gitu lah ya. Namun tidak ada sistem, tidak ada alur bisnis yang jelas, itu nggak ada. Nah, akhirnya di tahun 2013 dengan jumlah karyawan yang lebih banyak di tahun sebelumnya, omset itu anjlok Mak. Omset itu anjlok. Setelah saya evaluasi lagi, ternyata permintaan pasar masih bagus kok terhadap produk kami gitu. Jadi bisnis bangkrut itu ternyata bukan karena produk yang laku, bukan karena
tidak diminati oleh konsumen, tapi ternyata karena sistem di kitanya nih, sistem pelayanannya tuh nggak rapi, slow respon. Kemudian di stok ada, ternyata barang realnya nggak ada, di sini ada, di sana nggak ada, pokoknya berantakan banget deh. Nah akhirnya di tahun 2013 itu dari situlah titik baliknya saya. Ternyata selama ini dari tahun 2011 ke 2013 saya terlalu fokus belajar gimana caranya jualan gitu ya. Jadi hanya itu yang saya pelajari. Saya senang aslinya senang jualan gitu. Jadi ilmu itu aja dipelajari. Tapi ternyata saya mengabaikan tentang bagaimana membangun sistem bisnis yang benar, gimana caranya menghandle karyawan, gimana caranya komunikasi dengan tim itu seperti apa. Itu saya lalai mengenai ilmu-ilmu seperti itu. Nah, alhamdulillah di tahun 2017 di tahun 2013 ya, Allah menjodohkan saya sama Teh Lia Herlianti. Nah, beliau ini adalah seorang konsultan SOP, teman-teman. Jadi Teh Lia ini yang ngebukain mata saya bahwa harus ada sistem yang jelas. Akhirnya mulailah saya memperbaiki job desk, mulai memperbaiki SOP, mulai ada gimana sih cara kita menilai karyawan bahwa karyawan itu sudah bekerja dengan benar. Nah, itu ada KPI-nya namanya. Nah, dari situ alhamdulillah pelan-pelan saya mulai rekrut rekrut pelan-pelan. Jadi ternyata kalau dulu di tahun awal-awal saya ngebangun Raza, saya itu rekrut aja karyawan tanpa tahu nih orang sebenarnya pekerjaannya apa gitu ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu pekerjaannya apa tuh nggak jelas gitu ya. Nah, ternyata dengan pekerjaan yang tidak jelas, yang menurut kita kok mereka santai-santai sih gitu ya. Jadi ternyata mereka santai itu bukan karena mereka malas, tapi ya emang udah kerjaannya udah selesai kok gitu ya. Nah, jadi semua kesalahan itu bukan kesalahan mereka sebenarnya, teman-teman. Justru yang salah adalah leadernya, kitanya sebagai ownernya, kita sebagai pemimpinnya yang salah. Tidak membuat sistem yang baik, tidak membuat job desk yang jelas, tidak membuat struktur bisnis yang benar, alur-alurnya dari sini ke sini itu berantakan gitu ya. Jadi ketika karyawan ternyata memang sudah melakukan pekerjaannya dan ternyata masih ada sisa waktu dan sang pemimpin tidak cerdas melihat itu, akhirnya kan mereka santai, mereka sudah selesai. Akhirnya ternyata setelah saya evaluasi sebelum saya mem-PHK itu ya, saya periksa semua laptopnya. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Ada satu orang yang mereka jadi dulu itu memang di Raza kita ada diskon 20% ya untuk karyawan. Namun jadinya CS ini dia tidak fokus jualan retail. Tidak fokus mencari agen, tidak fokus jualan, tapi malah dia sibuk jualan retail sendiri. Jadi dia jualan retail, kemudian dia kan dapat diskon 20% ya. Lalu tapi yang dia laporkan itu adalah penjualan seharga agen gitu. Padahal selisih 20%-nya itu masuk ke kantong pribadinya dia. Lalu ada lagi karyawan yang jualan online juga. Jadi di bisnis ini kan bisnis online ya. Nah, si karyawan ini dia jualan online juga produk-produk Korea. Jadi waktu itu ketika saya buka laptopnya, ternyata di dalam laptop itu banyak foto-foto produk-produk Korea dan dia punya online shop sendiri. Jualan baju Korea online, kemudian pakai internet saya, pakai laptop saya, pakai jam kerja saya, dan saya gaji pula. Ya, sesuatu banget tuh rasanya ya. Kemudian ada lagi karyawan yang lain, setelah saya periksa di laptopnya, ternyata membuka artikel-artikel yang menurut saya tidak layak lah ya sebutkan di sini ya, artikel-artikel yang tidak senonoh gitu ya, dan itu dilakukan di jam kerja. Yang artinya apa? Artinya bahwa hati dan pikirannya kan tidak ada untuk di sini gitu ya. Entah bagaimana gitu ya, hati dan pikirannya kan pasti sudah kemana-mana. Nah, dari situlah ternyata dengan kinerja tim yang tidak sesuai yang kita harapkan, akhirnya mereka kreatif dengan caranya masing-masing, ya kolaps deh saya di tahun 2013. Nah, di situ Allah tidak menghukum saya, tapi Allah mendidik saya untuk saya bisa move on, untuk saya bisa bangkit, untuk kasih tahu saya bahwa bisnis itu bukan hanya soal barang dan dagangan. Bisnis itu kompleks, bisnis itu banyak hal yang harus kita pelajari gitu, teman-teman. Nah, dari situ saya mulai bangkit, saya belajar nih bagaimana sih cara membangun sistem bisnis online, menata divisi-divisinya. Jadi kalau di Raza ada 4 divisi: pemasaran, penjualan, keuangan, sama bagian produksi. Nah, yang saya pribadi, saya masih senang dipegang di pemasaran, jadi saya masih terus belajar ilmu jualan. Kalau untuk divisi-divisi lainnya, saya banyak konsultasi ke teman-teman yang memang mereka ahli di bidangnya gitu. Begitu, jadi silakan teman-teman
evaluasi lagi bisnisnya, kita harus bangun tim. Kenapa? Yang pertama, kan kita nggak mau kerja sampai tua, benar nggak? Masa mau kerja terus-terusan sampai tua? Kan nggak mau. Jadi kembali ke awal dari buku ini. Udah punya buku ini ya? Mudah-mudahan sudah punya dan sudah praktek. Di awal teman-teman ngebaca buku ini kan kita sudah jelas ya, kenapa sih kita seorang perempuan mau berbisnis. Tujuan utamanya adalah untuk punya banyak waktu sama anak, bener nggak? Punya banyak waktu sama anak, sama keluarga, bisa jadi ibu rumah tangga tapi produktif. Nah sekarang kalau ternyata produktivitas kita menyita seluruh waktu kita, ya kan? Akhirnya visi utama kita malah meleset loh. Ya, yang harusnya punya banyak waktu buat nemenin anak belajar, nemenin anak hafalan, bisa main sama mereka, bisa punya banyak waktu pacaran sama suami gitu kan ya. Tapi kalau kita sibuk kerja, ngurusin orderan, packing dan sebagainya sepanjang hari, maka kayaknya visi awal kita udah meleset deh. Ayo jadi evaluasi lagi. Mudah-mudahan apa yang teman-teman harapkan, bahwa visi teman-teman adalah punya banyak waktu buat keluarga, bisa terwujud. Salah satunya adalah dengan cara membangun sistem, ya, supaya sistem tetap bekerja dengan sendirinya ya. Di sini teman-teman semua tetap bekerja dengan dirinya. Saya tetap bisa main. Saya bisa, saya yakin teman-teman pun bisa. Nah, semua apa yang sudah saya terapkan di sini, saya rangkum teman-teman di dalam buku resep membangun sistem bisnis online. Dan itu insya Allah besok, ya, siap-siap ya. Besok itu kita sudah mulai pre-launching, pre-order ya, sudah launching untuk pre-order dan ada diskon 60%. Ya, jadi manfaatkan kesempatannya. Diskonnya ini cuma sampai tanggal 23 Maret. Diskon 60%. Kalau lewat 23 Maret, maka tidak bisa menikmati lagi diskon 60%-nya. Begitu, mudah-mudahan bisa banyak Anda ambil manfaatnya. Dan nanti saya akan atur lagi waktunya. Mudah-mudahan Teh Lia kebetulan lagi berduka cita karena eyangnya meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi Teh Lia belum bisa sharing ke teman-teman. Nanti saya harap Teh Lia bisa membagikan ilmunya mengenai bagaimana cara membuat job desk, membuat SOP, dan juga membuat KPI. Nah, di buku ini saya pun akan sharing juga teman-teman bagaimana caranya nyari karyawan di mana sih gitu. Nanti akan bagikan di bukunya. Kemudian cara interviewnya seperti apa. Kemudian perhitungan gaji, nah ini penting nih, perhitungan gajinya seperti apa, perhitungan bonusnya seperti apa. Nanti dari Teh Lia ada tentang cara membuat job desk, membuat SOP, membuat KPI. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana caranya membuat tim ini bisa loyal dan bisa kompak kerjanya. Karena itu penting banget, ya. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran cukup jelas karena di sini sambil banyak suara plastik-plastik bergesekan. Terima kasih, salam sayang dari tim Raza dan SBO. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.